Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, kewarasan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Dan ini saya posisi berada di kebun untuk melihat bahan bonsai Hokianti yang masih dalam proses pencangkokan teman-teman. Nah, ini masih saya cangkok semua teman-teman untuk batang-batangnya. Ini dalam satu batang saya cangkok, satu batang ini satu jalur saya cangkok 1, 2, 3, 4. Ada juga yang 2, ada juga yang 3 teman-teman. Ini untuk batangnya sudah lumayan besar teman-teman. Nah, ini lumayan besar untuk batangnya. Untuk perakaran itu ke dalam. Ini dulu hasil cangkok juga teman-teman untuk bahan Hokianti ini. Kemudian langsung saya tanam ke tanah. Untuk usianya ini saya lupa teman-teman, karena ya lumayan lama lah. Karena dulu saya tanam dari cangkok itu sebesar ini ibu jari teman-teman. Sekarang sudah sebesar ini. Untuk daunnya juga sudah rimbun. Dan bahan bonsai Hokianti ini sudah siap didongkel, sudah siap diprogram, dan bisa juga nanti mulai pemrograman batang-batang dan cabang setelah kita potong daripada hasil cangkokan ini teman-teman. Ini kita panen, kemudian kita siap untuk program percabangannya teman-teman, karena untuk batang-batangnya ini sudah lumayan besar. Nanti kita lanjut program percabangannya, karena di sini juga ada 1, 2, 3, 4 batang. Ini nanti juga kita seleksi. Kita akan lihat setelah nanti kita panen hasil cangkoknya, kemudian kita program untuk pembentukan dan program percabangannya. Ini untuk ranting-rantingnya sebenarnya masih bisa juga dicangkok lebih banyak lagi teman-teman, tapi nanti karena ini rencana saya itu untuk hasil cangkokan ini juga kita tanam langsung di tanah, jadi nanti untuk kelanjutannya itu bisa dicangkok setelah pertumbuhan itu normal juga teman-teman. Ini di sebelahnya juga Hokianti teman-teman, cuman yang sini saya belum sempat untuk mencangkok. Itu ada 3 bahan indukan jenis bahan bonsai Hokianti teman-teman. Ini untuk ranting-rantingnya sudah penuh dan rimbun teman-teman, itu sampai ke atas. Ini kalau hanya untuk membuat bahan bonsai yang kecil-kecil
Ini bisa dengan cara dicangkok teman-teman. Ini dicangkok ya seperti inilah. Nah ini seperti ini, sebesar jari telunjuk. Ini sebesar jari telunjuk, kita cangkok. Lalu untuk membuat bahan bonsai yang kecil-kecil itu bisa teman-teman, atau mungkin yang segini juga bisa. Tapi karena untuk rencana saya ini program budidaya, jadi kita cangkok kemudian kita tanam lagi, sekaligus nantinya untuk memperbanyak juga untuk membuat bahan bonsai yang lumayan besar seperti nah yang ini teman-teman. Untuk batang sebesar ini nanti kita panen dan mulai kita program untuk percabangan atau program lanjutannya teman-teman, karena memang ya untuk bahan bonsai kita juga butuh waktu yang tidak singkat teman-teman. Jadi kesabaran itu juga penting, apalagi untuk budidaya. Karena kalau tidak seperti itu, pada akhirnya ketika kita membeli bahan terus kita buat, akhirnya kita tidak punya bahan lagi, kita harus beli. Makanya kita beli sekali, kemudian atau kita mencari di alam, itu kita cari kemudian tanam langsung ke tanah. Nah, kalau dengan sistem cangkok seperti ini bisa diperbanyak lagi teman-teman, tergantung berapa keinginan kita untuk memperbanyaknya, juga berapa luas lahannya, itu juga penting teman-teman. Karena ketika banyak bahan kita tidak punya lahan juga kita kerepotan. Sementara kita punya lahan tapi untuk bahannya nggak ada, ya sama saja, kita harus mencari. Paling tidak kita punya lahan walaupun tidak harus luas, karena bisa menggunakan planter bag atau polybag yang besar, itu juga bisa kita membudidaya bahan bonsai teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan sampai di sini dulu, tetap semangat dan sabar untuk berproses dengan bahan-bahan bonsai apapun jenisnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.